teman berbuka pada sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Yuli Sarwanto dari Forum Tabayun yang akan mengupas pembahasan terkait syariat membawa maslahat. Ustadz Yuli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Puasanya lancar nggih? Alhamdulillah lancar, dan semoga kita bisa menjalani puasa 1444 Hijriah ini dengan senang dan mesra. Ya. Senang kita menyambutnya dengan sukacita, mesra kita bisa kompak dengan keluarga kita, kompak dengan teman kerja kita, kompak dengan lingkungan kita untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal dan optimal tentunya, Mas. Masya Allah, semangatnya ini sudah membuat teman-teman dari teman berbuka ini menjadi penasaran ini. Amin, dengan amin, materi amin, yang ya Allah, amin. amin. Akan dibawa, dan pastinya kita sharing tanya jawab, Ustaz, ya. Jadi siap. ada pertanyaan nanti jenengan bahas, kemudian teman-teman juga bisa melihat fakta-fakta yang terjadi di kehidupan kita ini, Pak Ustaz. Nah, yang pertama pertanyaannya terkait pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas yang menyelimuti generasi muda semakin pekat dan menghitam. Sudah banyak korban berjatuhan mulai penganiayaan hingga berujung kematian. Kondisi ini diperparah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sudah bisa digunakan dalam menangani semua kasus kejahatan seksual. Gimana menurut jenengan, Ustaz? Iya. Ini sangat ironis sekali, Mas Fajar. Hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berspektif korban, salah satunya karena mengatur soal consent atau persetujuan. Siapapun yang membaca ini tentu persepsinya kalau itu didasari suka sama suka nggak ada masalah dong. Nah ini tentu sangat berbahaya sekali dalam tanda kutip, maka pelaku perzinahan itu bisa merasa lebih aman, ya kan, atas dasar diberi jalan gitu, legal lah gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita melihat dampak dari zina ini kan sangat banyak sekali, pemirsa teman berbuka. Satu, tentu ini mengundang murkanya Allah, karena ini adalah dosa besar ya. Kemudian yang kedua itu adalah rusaknya nasab. Kemudian yang ketiga itu adalah berpotensi besar terjadinya PMS atau penularan penyakit menular seksual gitu. Jenis-jenis PMS kan sangat banyak sekali, dan salah satu yang ditakuti adalah HIV/AIDS. Kemudian berikutnya tentu masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat akan semakin kacau ketika perzinahan itu dilegalkan. Lah ini kok anak saya kok misalnya anak saya kok mirip dengan orang lain dan sebagainya. Ini kan tentu akan semakin kacau tatanan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan kalau kita melihat ternyata permasalahan ini itu sebetulnya tidak berdiri sendiri ya. Kita ketahui bahwa apa yang diserap, informasi yang diserap oleh generasi muda saat ini memang sesuatu yang berbau mengarah ke sana gitu, merangsang ke sana gitu ya. Karena ini juga bagian dari naluri yang itu juga muncul dari luar gitu. Taruhlah misalnya tayangan-tayangan perfilman yang itu membuka aurat, atau kemarin ada apa istilahnya itu konser Blackpink, itu juga kita ketahui juga bercampur baur, kemudian juga membuka aurat. Tentu kalau ini dianggap biasa bagi generasi muda ini kan sangat berbahaya sekali ya. Kemudian juga ini juga dimanfaatkan untuk bisnis ya, misalnya sewa kos-kosan dan lain sebagainya untuk short time. Ini kan tentu juga semakin menumbuh suburkan aktivitas kemaksiatan yang cukup besar ini. Apalagi film-film dan rangsangan-rangsangan yang lain yang tentu sasarannya bukan hanya orang dewasa, tapi juga merangsang generasi muda ini yang seharusnya belum saatnya berpikir itu, akhirnya berpikir itu dan mencoba, bahkan bisa jadi pada titik tertentu menjadi sebuah aktivitas yang menagih seperti itu, Mas Fajar. Baik, Ustaz. Apakah ini para orang tua ini merasakan kegelisahan tersebut, Ustaz? Apakah dengan adanya aturan ini kok anak-anaknya semakin bebas, kemudian orang tuanya apakah merasa gelisah gitu, Ustaz? Iya. Mas Fajar sudah punya junior ya? Sudah. Okay. Kebetulan
Cewek apa cowok? Cowok. Oh cowok. Si Ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke. Saya dikaruniai 2 putri dan 1 putra gitu. Artinya ketika melihat kondisi semacam ini ya, akses informasi sangat terbuka, apa yang dilihat itu ya kemaksiatan itu mudah sekali ya. Baik melalui dunia maya maupun dunia nyata. Tentu yang saya khawatirkan pada persepsi anak saya itu adalah hal ini seperti biasa gitu. Bahkan kemarin teman saya anak saya itu curhat ke saya, Bi, pacaran itu dosa apa enggak? Ya dosa. Kalau misalnya temanku itu putus di bulan Ramadan biar khusyuk gitu ya, biar khusyuk, terus kemudian Idul Fitri baikan lagi gimana gitu. Ya justru baiknya itu ya memang putusnya itu enggak hanya bulan Ramadan ya selamanya putus, karena memang pacaran ini menjadi pintu ke arah sana. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan putri saya itu dari apa yang dia lihat, yaitu teman-temannya sendiri seperti itu. Betul. Baik, jadi kondisi sekarang ya sangat miris ya Pak ya, Ustadz ya. Iya, miris sekali, sangat miris sekali. Dan itu tentu kegelisahan yang kita alami ya selaku orang tua ini, tentu bukan hanya saya saja. Saya yakin pemirsa teman berbuka pun juga merasakan, apalagi yang punya amanah anak perempuan seperti itu. Baik Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya tentang gadget. Gadget saat ini menjadi kebutuhan, bahkan berbagai konten dan tontonan diakses dengan bebas oleh anak-anak. Kalau zaman dulu, saat banyak cerita-cerita menarik menghiasi tidur anak-anak, banyak impian yang memenuhi benak anak, dan banyak harapan para orang tua. Semua hampir sirna saat ini, sebab kemunduran, kejahatan, ketindak asusila, dan sikap-sikap arogansi serta amoral sudah merajalela menghiasi tontonan mata, baik dalam kehidupan nyata, apalagi di dunia maya. Manusia disuguhkan dengan berita-berita mengerikan, menyeramkan, bahkan seperti meneror dan mengancam hari esok. Bagaimana tanggapan Ustadz? Iya, saya pernah melihat salah satu postingan di sosial media ya. Jadi perbandingan Mas, perbandingan tahun 1995 dengan 2020. Itu lewat kayak semacam karikatur gitu, tapi ini lumayan menggelitik. Yang pertama itu gambar dibandingkan kalau 95 itu mainnya layangan Mas. 2020 di lapangan tuh mainnya apa? Apa ya? Drone. Nah. Kemudian 1995 ketika keluarganya berkumpul makan satu meja, itu saling diskusi Mas. Mungkin diskusi gimana kabar sekolahnya, gimana bapak di kantor dan sebagainya, diskusi antara suami istri dan antar anaknya. Kemudian gambar sampingnya 2020 ketika di meja makan, masing-masing anggota keluarga, suami pegang HP, istri pegang HP, scroll gitu, dan anaknya juga masing-masing pegang HP. Tidak ada komunikasi yang signifikan, dan semuanya megang-megang HP. Itu ironisnya ya, plus minusnya di era dari analog ke digital ini. Lah, dulu Mas, saya masih ingat ketika SD dulu, saya itu seneng lihat berita, gitu. Seneng lihat berita. Saya masih ingat dulu itu di Papua itu istilahnya bukan KKB. Ketika SD itu saya masih ingat istilahnya itu adalah GPK, Gerakan Pengacau Keamanan untuk kasus yang ada di Papua. Itu menggunakan istilah GPK. Saya lihat di TVRI, berita-berita itu seneng. Nah, dulu jam 9 itu ada berita namanya itu Dunia Dalam Berita. Dunia Dalam Berita. Itu seluruh berita itu ada. Misalnya perang Teluk gitu ya. Kemudian invasi Israel ke Palestina dan sebagainya itu ada di termasuk berita ekonomi, non-book dan sebagainya. Itu kita untuk melihat berita itu, untuk bisa mengakses berita pada level dunia ya kita harus nunggu jam
9 itu. 9 malam. Tapi sekarang Mas, semuanya ada di genggaman tangan kita. Iya. Betul. Iya kan? Sangat mudah diakses. Betul, sangat mudah diakses apapun itu. Berita di Indonesia kita sangat cepat mengakses, iya kan? Misalnya tapi sayangnya apa yang kita akses berita-berita yang menghiasi layar kaca kita, layar kaca HP kita itu sayangnya di negeri ini beritanya sangat miris ya. Misalnya dalam kasus hukum ini malah polisi malah nembak polisi. Ini kan membuat kita miris. Iya. Lantas kalau kita dizalimi polisi kita mau lapor kemana gitu? Wong polisi melakukan pelanggaran hukum gitu. Kan sangat miris sekali. Iya, betul. Kemudian Kementerian Sosial yang harusnya itu mendistribusikan bantuan sosial malah dulu itu pernah terjadi kasus korupsi di Kementerian Sosial. Miris apa enggak kira-kira? Iya. Tambah miris lagi. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Misalnya kita mengakses bahwa di salah satu kota Jawa Timur itu sempat ada pengajuan dispensasi menikah dini yang cukup tinggi dan itu karena LKMD. Singkatannya apa Mas Fajar, LKMD? Kurang tahu. Kalau dulu zaman saya SD itu LKMD itu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Sekarang itu lamar keri meteng dhisik Mas. Kecelakaan dulu. By accident. Jadi ngajukan itu otomatis kan undang-undang kita membatasi ya usia pernikahan. Kalau di bawah usia yang ditentukan tentu ada pengajuan dispensasi. Itu ada di salah satu kota di Jawa Timur ini yang jumlahnya sangat tinggi sekali ya. Jadi memang kalau kita melihat gadget itu tayangan berita-berita yang ada luar biasa Mas. Membuat kita ini nebah dodo gitu ya. Jadi gimana nasib guru P3K yang nggak menentu ya kan? Guru-guru kita yang mencerdaskan anak bangsa berapa mereka dapat honor? Sedangkan artis-artis sekali tampil berapa dapat duit mereka kan? Besar sekali kan, konser dan sebagainya. Ini kan tontonan menjadi tontonan menjadi tuntunan ya akhirnya ya kebalik-kebalik lah. Termasuk dalam hal apresiasi itu juga terbalik-balik. Harusnya orang yang mencerdaskan negeri ini harusnya juga mendapatkan perhatian atau apresiasi dalam bentuk apa ya? Tentu harus dalam bentuk kesejahteraan. Nah itulah ketika kita melihat gadget saat ini sangat mudah sekali ya kasus-kasus itu yang nampak ya, baik itu di kanal YouTube maupun sosial media yang lain yang membuat kita ini sangat miris ya. Banyak pengangguran, kemudian tenaga kerja juga tenaga kerja asing juga masuk itu, PHK di mana-mana. Ini kan membuat kita semakin miris dan miris Mas Fajar. Oke Ustaz. Baik, sangat semakin prihatin saya ini. Iya. Perih di batin Mas. Perih di batin. Prihatin gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga Ustaz. Iya. Bila meniliki kondisi bangsa saat ini, apakah persoalan utama bangsa adalah korupsi yang merajalela atau karena gagalnya pendidikan, membina karakter generasi bangsa dan lain sebagainya? Iya. Sebetulnya kalau kita melihat ya di dalam teori perilaku itu ada KAP ya, knowledge, attitude, practice. Jadi memahami, kemudian bersikap dan melakukan. Sehingga sebetulnya korupsi, ya kan? Kemudian kurikulum pendidikan atau sikap generasi muda saat ini itu sebetulnya adalah side effect saja. Jadi gejalanya saja sebetulnya, bukan masalah utama atau bukan penyakitnya. Lantas apa sih yang menjadi masalah? Ternyata orang bertindak, orang bersikap, orang berperilaku itu ternyata ditentukan dari pemahaman yang ia dapatkan. Iya kan? Jadi apa yang dia pahami, ya itulah yang akan mempengaruhi perilakunya. Jadi sebetulnya yang menjadi masalah negeri ini adalah mindset negeri ini, Mas Fajar. Saya ambil contoh dulu ketika masih kuliah ya, sempat ikut program desa binaan. Nah, di situ salah satunya adalah
kita diajari bagaimana merubah perilaku Iya. warga yang itu sudah menjadi habit buang air besar di sungai. Itu buang air besar di sungai. Dan itu sulit sekali ditangani karena dinas terkait itu dalam memberikan solusinya, dia buang air besar di sungai, paling nggak punya WC atau jamban, paling ya udah dibangunkan saja jamban komunal. Apa yang terjadi? Ternyata walaupun sudah dibangunkan jamban komunal itu Tidak berfungsi. tidak dipakai. Bukan tidak berfungsi ya, tidak dipakai Mas itu. Bahkan ada yang dicoret-coret gitu. Iya. Ya Allah, bahkan saya sempat melihat septic tanknya itu tempatnya apa? Dibuat buang sampah. Septic tanknya itu. Saya sempat ngecek itu. Akhirnya dinas terkait itu dan kita diajari ketika mahasiswa itu diajari untuk melakukan program sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi yang diintervensi itu bukan sarana prasarannya. Yang diintervensi itu adalah mindsetnya, Mas Fajar. Bagaimana cara merubah mindsetnya? Yang pertama itu adalah warga diajak berkumpul musyawarah, kemudian kurang lebihnya ya Mas Fajar ya. Kemudian diajak rekreasi ke spot-spot pembuangan kotoran itu. Kemudian diajak balik lagi ke tempat berkumpul, kemudian mapping kira-kira rumahnya siapa yang belum punya jamban. Nah, setelah mapping kemudian baru pemicuan. Nah, salah satu pemicuannya adalah kita juga minta bantuan toga, tokoh agama ya ketika itu ya. Kemudian kita ambil air minum, kemudian kita masukkan sapu lidi itu ke, mohon maaf, tinja, gitu ya. Kemudian kita aduk, gitu. Masih bening karena sedikit. Kemudian kita tawarkan ke warga. Kira-kira Mas Fajar mau nggak warga itu? Bening loh masihan ya. Airnya masih bening loh. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Nggak mau dong. Dari situlah warga itu tercerahkan. Lah, ketika di sungai yang sana itu buang air besar, yang sini gosok gigi, itu sebetulnya sama dengan minum air bekasnya, yang ada ininya, kotoran itu. Yang ada kotorannya, walaupun itu jumlahnya sedikit, walaupun sangat sedikit sekali, gitu ya. Apalagi ada yang nyuci kedelai misalnya, apalagi ada yang di sana ada yang nyuci beras misalnya, wah ini sudah kacau balau lagi, gitu, kacau balau gitu. Akhirnya warga itu tercerahkan Mas. Iya berarti aktivitas kita ini salah. Lah di saat itu mereka mau terpicu, kemudian ketika ada bantuan jamban mereka itu mau menggunakan. Jadi memang yang penting itu adalah mindset itu. Jadi menata mindset itu penting sekali. Lah sayangnya negeri ini di awal negeri ini berdiri, para ulama itu sudah mengusulkan Mas Fajar agar Indonesia ini pada sila pertama Pancasila itu disebutkan bahwa berketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kan sebetulnya sudah ada semacam usaha para ulama kita gitu agar syariat Islam itu juga digunakan untuk mengatur negeri ini gitu. Dulu ketika awal-awal founding father kita, tapi nyatanya dengan alasan toleransi dan menjaga kerukunan, frase itu dihapus. Akhirnya karakter sekarang tidak terbentuk. Betul. Nah, sekarang menurut Mas Fajar gimana? Kira-kira para ulama kita mengusulkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu ada alasan apa enggak? Kira-kira? Ajaran Islam. Pasti ada alasan. Artinya apa? Para ulama ini sadar betul bahwa yang mampu mensejahterakan dunia itu ya hanya Islam. Gitu. Maka sudah berupaya agar Islam ini juga menjadi aturan di negeri ini. Tapi sayangnya dengan alasan-alasan itu, dengan alasan-alasan toleransi lah, dengan alasan-alasan keutuhan lah, akhirnya frase itu dihapus. Padahal itu hanya istilahnya itu sila pertama saja sebetulnya. Dampaknya apa? Ya seperti tadi sempat disinggung Mas Fajar ya. Dampaknya ya kehidupan kita ini sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan. Kemudian kapitalistik. Jadi yang menjadi asas itu adalah asas manfaat, bukan halal haram. Kalau yang menjadi acuan itu asas manfaat, bayangkan, tentu itu akan sesuai dengan selera manusia atau tidak?
Ya tentu akan sesuai dengan selera manusia kan, apalagi tentu itu akan sesuai dengan selera manusia yang sedang berkuasa kan, seperti itu. Misalnya dulu ada partai yang menangis ketika BBM naik, tapi ketika dapat kedudukan sekarang sama saja gitu, sama saja menaikkan BBM gitu. Padahal itu jelas-jelas menyengsarakan rakyat kan. Ironi sekali di tengah kondisi masyarakat yang serba kesulitan dan juga Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam. Jadi terjadi sebuah sekularisme gitu ya. Kemudian hukum-hukum Islam, misalnya ekonomi Islam yang itu jelas-jelas mampu sebagai solusi mikro maupun solusi makro dijauhi gitu ya. Kemudian upaya-upaya untuk berdakwah sekedar menyampaikan aja itu di stop. Terkesan itu dihalang-halangi, dihalang-halangi. Sedangkan konser ya difasilitasi. Difasilitasi. Banyak apa sedikit yang hadir Mas Fajar? Banyak sekali lah ya itu. Bahkan yang kemarin beberapa waktu yang lalu yang ngetren itu ada larangan berbuka. Ini kan buka bersama. Nah, ini kan juga ironi ya, padahal itu juga bagian dari syiar Islam dan memang momentumnya bulan Ramadan, nggak ada salahnya. Dan kalau kita menilai itu, kalau yang mengadakan berbuka itu adalah instansi, tentu di situ kan ada jalinan kekeluargaan. Kalau instansinya kompak, nggak hanya pahala kan, tentu kinerja kan juga akan meningkat. Harusnya kan dilihat dari sisi itu. Nah itulah Mas dampaknya ketika mindset kita itu, mindset negeri ini, mindset bangsa ini menganggap bahwa syariat Islam itu tidak layak diterapkan. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali ketika mindsetnya itu kapitalisme dan sekuler, hanya mengedepankan asas manfaat. Itu manfaat menurut siapa? Tentu menurut orang yang punya kesempatan kan. Kalau sangat relatif sekali gitu ya. Kemudian kalau kita mengacu pada asas manfaat, akhirnya apa? Akhirnya halal dan haram itu ditiadakan ya, termasuk contoh bagaimana kita menangani maraknya misalnya kasus tadi yang kita bahas di awal ya, kasus perzinahan yang merajalela dan menjamur. Itu kan hasilnya akhirnya kan terjadi sebuah kompromi. Nah, seperti itu Mas Fajar. Baik, Ustaz, insyaallah penjelasannya luar biasa yang membuat kita melek nih terkait mindset yang sekarang sudah generasi kita ini jauh dari Islam gitu. Baik, teman berbuka selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Nggih, monggo Mas Fajar. Lebih mendalam lagi pembahasannya. Yang selanjutnya yaitu jika menurut Ustaz tadi persoalan negeri ini ada pada akarnya, maksudnya mindset tadi itu ya Ustaz ya. Iya. Sekuler tadi. Apakah harus dicabut dan diganti dengan mindset yang baru? Atau dengan bibit yang unggul, atau solusinya gimana Zat? Maksudnya dengan mindset yang keliru tadi, apakah harus diganti mindsetnya ataukah dengan mindset baru kayak gitu? Iya, kita harus memahami bahwa khasanah sakofah Islam ini sangat banyak. Jadi sebetulnya Islam itu gak hanya mengatur masalah ibadah kita dengan Allah saja, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Dan di dalam Islam sendiri juga menyentuh ranah yang lain gitu. Kita ketahui bahwasanya dampak dari sekularisme itu kan sangat besar ya, Mas. Jadi dampak dari sekularisme itu sangat besar sekali, sehingga orang itu gampang membuat undang-undang yang tentu akan berpotensi menguntungkan kelompoknya saja gitu, kelompoknya saja. Kemudian juga akan berpotensi untuk memuluskan untuk tujuan-tujuan tertentu yang itu juga untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Dan terkadang itu juga
nerjang sesuatu yang memang dilarang oleh Allah SWT, yaitu nerjang rambu-rambu halal dan haram. Sehingga apa yang bisa kita harapkan dari hukum-hukum yang dibuat manusia, padahal Allah dan Rasulnya itu sudah memberikan sebuah jaminan gitu ya, berkaitan dengan hukum-hukum atau rambu-rambu yang sudah diberikan kepada manusia ini, dan tinggal kita melaksanakannya. Sehingga ketika kita melaksanakan hukum-hukum dari Allah SWT atau syariat Allah SWT, ya tentu akan ada jaminan kebahagiaan bukan hanya yang di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Jadi di mana diterapkan akidah secara keimanan, memang kita tidak boleh, misalnya saya tak wudhu biar nanti dilihat banyak orang wajah saya bersinar, tidak boleh gitu ya. Atau saya tak puasa biar sehat gitu. Itu sebetulnya ya perlu kita hindari. Walaupun dalam ibadah itu ada maslahat. Kita cari di hidup di dunia ini kan ya keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Sehingga untuk meraih ridhonya Allah, ya kita harus ridho terhadap dua hal, Mas Fajar. Pertama, ridho terhadap takdirnya Allah, baik itu dalam kategori menyenangkan kita maupun tidak menyenangkan kita. Dan tentu kita juga harus ridho terhadap petunjuk-petunjuknya atau syariatnya, yang insya Allah itu ada jaminannya, Mas Fajar. Seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir, Zat. Pertanyaan terakhir. Kok nggak terasa? Sudah mau berbuka soalnya. Kita nggak terasa ya. Iya. Wah, luar biasa luar ini. Biasa. Jadi yang terakhir berbicara penerapan syariat yang jenengan sampaikan tadi. Bagaimana peraturan hukum Islam itu? Artinya seperti apa sih hukum Islam itu, Zat? Iya. Yang pertama bahwa Islam itu mengatur 3 dimensi. Yang pertama itu adalah hablum minallah. Ini mengatur hubungan kita dengan Allah. Kemudian dimensi berikutnya adalah hablum minan nafs, mengatur hubungan dengan diri kita. Dan hablum minan nas, mengatur hubungan dengan manusia. Ketika dimensi ini ketika diterapkan, Mas Fajar, maka Islam sebagai rahmatan lil alamin itu akan kelihatan. Tapi kalau satu saja dikorupsi gitu ya. Itu nggak akan mungkin terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu. Jadi jangan bayangkan bahwa Islam itu kayak nanti Mas Fajar naktir saya di rumah makan prasmanan misalnya ya. Jadi saya boleh ngambil sebagian dan menegasikan sebagian, tidak bisa. Jadi kalau Islam itu bukan prasmanan, Islam itu ya harus diambil semua. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisil mikafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi disuruh ngambil semuanya. Semuanya. Nah, misalnya kita secara naluriah itu pasti, Mas, memiliki manusia ya, secara umum ya, siapapun itu, dia pasti secara naluriah itu akan merasakan bahwa sebetulnya dia itu lemah dan ada kekuatan besar. Karena manusia itu memang ditampakkan di dalam kehidupannya itu 3 unsur besar, Mas. Manusia itu kan unik ya. Kalau kita lihat atlas anatomi di buku Sobota itu kan, waduh, sarafnya kan macam-macam namanya itu. Sarafnya, ototnya juga macam-macam. Kita juga ada enzim petealin, asam lambung, dan sangat rumit sekali. Maka ini nggak mungkin kalau dia berdiri sendiri gitu loh. Sebagaimana HP ini kompleks sekali kan HP ini. Tentu ini ada maksud dan tujuannya. Nah, pasti dengan kompleksitas alam semesta, sistem yang sangat rumit di manusia dan kehidupan itu sendiri, tentu pada titik tertentu saya yakin manusia akan merasakan lemah, Mas Fajar. Dan pada titik tertentu pula manusia itu akan memiliki keinginan untuk apa? Untuk mensucikan atau menyembah sesuatu. Lah, ini kalau nggak dibimbing, ya nggak dibimbing oleh wahyu, nggak ada para nabi, apa yang terjadi? Aku lewat
pohon beringin. Kok kelihatan kok ayem ya di beringin ya. Ya udahlah, tak kasih apa? Sesuatu gitu. Akhirnya wah, Mas Fajar, kayaknya dulu saya dapat keris ini. Wah, setiap saya lewat di kerisnya ini kok merasa tenang ya. Ya udah tak beri sesuatu. Lah akhirnya penyalurannya itu menjadi salah. Maka hablum minallah, kita ini diatur ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita diatur agar hanya mengesahkan Allah, dan tata peribadatan kita itu juga diatur. Sholat juga 5 waktu, nggak ada sholat ba'da subuh, itu diatur, Mas. Ini dimensi yang pertama, hablum minallah. Dimensi yang kedua, hablum minan nafs. Jadi diri kita pun juga diatur. Bagaimana cara berpakaian kita, ya kan? Secara naluriah, saya yakin semuanya itu memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Betul. Saya yakin gitu ya. Yang normal. Gitu. Kalau yang konslet ya perlu dicarikan tukang listrik, Mas, untuk membetulkan yang konslet itu. Perlu disambung lagi dan disodel lagi kabelnya. Nah, maka masing-masing kita, masing-masing perempuan dan laki-laki, jika saling berpandangan itu biasanya muncul keinginan ya, keinginan, penasaran gitu. Maka untuk mengatur apa istilahnya sebagai upaya preventifnya agar penyaluran ini juga tidak salah, itu di dalam berpakaian pun kita juga diatur. Bagaimana ketika kita keluar rumah, ada syariatnya agar buka aurat. Nah, tapi di luar itu auratnya dibuka, ini kan waduh, menarik. Ya wis nanti bikin kepala mumet, keserimpet-serimpet, kejiret gitu akhirnya ya. Itu hablum minan nas gitu. Hablum minan nafs, mengatur hubungan dari termasuk makanan, minuman. Allah paling tahu, Mas. Yang paling layak untuk kita itu. Bahkan ketika kita dilarang minum minuman keras, itu ada sesuatu hikmah yang luar biasa. Kita ini kan punya 3 potensi ya. Software yang ada di kita itu, 1 akal, 2 itu adalah naluri, ketiga adalah kebutuhan jasmani, atau 2 ini ya mungkin bisa dibilang nafsu lah, akal dan nafsu. Lah nafsu itu kan bebasnya lah, nggak ada yang salah dengan nafsu itu. Dan dalam Islam pun kita boleh menikah kok. Ya kan, kita boleh makan kok, cuma diatur gitu. Lah hablum minan nafs ini mengatur diri kita ini. Allah, makanan minuman apa yang diperbolehkan? Ternyata hikmahnya misalnya ketika kita itu dilarang minum minuman khamr, itu ternyata menyelamatkan akal kita. Dan dalam Islam sendiri pun dalam berkeyakinan itu kita dituntut untuk menggunakan akal gitu ya. Akidah akliyah, bukan hanya dogma, bukan hanya doktrin, ya kan. Kita disuruh melihat penciptaan langit dan silih bergantinya siang dan malam dan sebagainya, itu dirangsang oleh Allah SWT. Nah, kemudian berikutnya ini yang paling banyak, Mas. Yang paling banyak itu adalah hablum minan nas. Jadi mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Dimensi ketiga, Ustaz, ya? Dimensi ketiga ini banyak sekali. Dan tentu bagaimana Islam mengatur itu indah sekali, Mas. Bagaimana menjaga nasab. Maka ada pernikahan. Itu kan langkah awal agar tatanan sosial itu teratur, betul enggak? Ya, betul. Adanya pernikahan itu kan sederhana itu, tapi di balik pernikahan itu kalau kita merenung itu luar biasa. Anak jelas orang tuanya, nanti harta warisnya jatuh ke siapa, kemudian kalau mohon maaf ya, kalau orang tuanya itu wafat nanti hak pengasuhan jatuh ke siapa, itu kan menjadi jelas. Ketika ada pernikahan, kemudian dalam masalah hukum misalnya, apa yang akan dirasakan oleh seseorang ketika keluarganya itu dibunuh? Tentu akan sakit hati, nggak hanya sakit hati, tentu juga akan kecewa dan balas dendam gitu ya. Kecewa dan marah, balas dendam. Dan itu wajar gitu ya, Mas. Sehingga dalam Islam ini juga ada yang namanya kisos. Ketika orang melakukan aktivitas pembunuhan, ya dia secara terbukti ya harus dibunuh. Itu kan memberikan semacam keadilan ya, enggak terus sudah membunuh udah 20 tahun aja. 10 tahun evaluasi dong. 10 tahun evaluasi baik, kata dibebaskan gitu. Aduh, penuh negosiasi, enggak marem, Mas. Enggak marem, kasihan keluarganya. Kalau sudah terbukti dalam Islam itu ya tentu di kisos. Nah, kemudian nyuri gitu. Nyuri ya dipotong tangan, tentu ada nisabnya ya. Enggak terus nyuri sandal terus tiba-tiba dipotong tangan, ya enggak gitu ya. Tentu ada nisabnya gitu ya.
potong tangan. Nah, dari pelaksanaan hukum ini kemudian akhirnya muncul dua hal penting yang bisa didapatkan. Satu, dia jawabir dan jawajir, memunculkan efek jera, Mas. Iya. Misalnya ada yang kena potong tangan, kemudian kita di kafe itu lihat orang, loh, kok ada yang potong tangan, habis kena anu ya gitu. Akhirnya kan yang lain jadi takut. HP saya ketinggalan, nggak ada yang berani ngambil gitu. Misalnya gitu. Gitu. Menjadi efek jera gitu ya. Yang kedua, jika ikhlas, Mas, Allah SWT akan mengampuni di akhirat. Jadi efek sosialnya bandingkan dengan sekarang, yang hukum itu karet dan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Terus kemudian dalam hal ekonomi misalnya, Mas, dalam hal ekonomi muamalah gitu ya, dalam hal ekonomi mikro, syariat Islam mengatur ya akad jual beli, kemudian bagaimana hukum jual beli itu diatur. Kemudian dalam makro sendiri pun juga diatur, Mas. Jadi pilar ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama adalah masalah kepemilikan, ini harus jelas, Mas. Bukan kepemilikan konteks milik saya, milik Mas Fajar, enggak hanya itu, tapi ada 3 jenis kepemilikan. Yang pertama adalah milkiyah fardiyah, kepemilikan individu. Jadi Mas Fajar buka usaha sukses, punya outlet banyak, bisa beli mobil mewah dan sebagainya, itu kepemilikan individu. Sah buat Mas Fajar gitu. Sah gitu ya. Mau kayaknya seperti apa ya, monggo gitu ya. Yang penting dengan jalan yang halal, itu menjadi kepemilikan individu bagi Mas Fajar. Berikutnya adalah kepemilikan milkiyah daulah, kepemilikan negara ya. Misalnya seperti jalan raya, kemudian gedung-gedung itu adalah miliknya negara gitu. Milkiyah daulah. Juga ini yang menarik, Mas. Milkiyah amah. Jadi kepemilikan umum. Ini khas ini. Kepemilikan umum ini Rasulullah SAW bersabda ya, al muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma' wan nar. Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, yaitu dalam api, padang gembala, dan air. Sehingga menguasainya baik secara individu tadi ya, Mas Fajar sukses buka kafe dari Sabang sampai Merauke, uangnya triliunan, tetap sampean walaupun bisa beli Gunung Krasbek dan Grasbek yang emas itu ya, di Papua itu ya, tapi sekarang menjadi danau kayaknya ya. Itu tetap nggak boleh. Sampean tiba-tiba di kota sampean ada tambang emas besar, sampean karena sudah punya uang triliunan dari franchise cafe, usaha cafe dari Sabang sampai Merauke misalnya, tetap nggak boleh, Mas, beli itu. Karena itu adalah kepemilikan umum. Dan ini tentu melindungi, Mas. Tentu melindungi. Sampean mau beli batu bara ya tentu nggak boleh. Karena milkiyah amah ini dikuasai negara, kemudian diserahkan kepada umat dalam bentuk pelayanan. Bayangkan. Nah, kemudian pilar ekonomi berikutnya adalah masalah pentasarupan harta. Pentasarupan harta ini yang pertama adalah untuk kepentingan individu, ya, kepentingan individu. Jadi ketika misalnya Mas Fajar dapat income, ya berarti ada dua pintu kan yang utama. Satu untuk kebutuhan individu keluarga Mas Fajar, yang kedua adalah untuk pengembangan, betul kan? Nah, tapi saat ini dalam pemanfaatan harta ini, ya, pemanfaatan harta ini rata-rata sulit, Mas, untuk berkembang, Mas. Untuk mengembangkan itu sulit. Contoh misalnya dapat gaji 5 juta per bulan lah, atau 2 juta per bulan. Begitu tanggal muda keiris listrik, keiris apa lagi, Mas? Air. Bensin yang 1 liternya itu 10.000, sangat berat sekali, Mas. Terus PDAM atau air ya, kemudian teriris lagi untuk anak sekolah. Tinggal berapa, Mas, kira-kira, Mas? Tinggal tangannya yang teriris gitu. Karena nggak sadar gitu ya, ngenes gitu, mikir, waduh suamiku dapat gaji 2 juta, kemudian nanti tak bagi ini ya, sampai ibunya mungkin teriris tangannya gitu. Untuk bayar utang juga. Ya, untuk bayar utang lagi, ya, ngeri lagi gitu. Ya Allah, lah seperti itu, Mas. Jadi sulit untuk berkembang. Lah, ini ada hubungannya dengan pilar yang pertama, ketika kekayaan alam itu dikuasai negara dan dirupakan dalam bentuk pelayanan, mudah, Mas, untuk gratiskan listrik, Mas. Mudah, Mas, untuk
gaji pegawai itu dengan gaji yang mahal sehingga mereka nggak korupsi lagi mudah. Iya, iya, iya. Mudah juga untuk mengambil anak-anak kita yang pintar gitu ya untuk disekolahkan kedokteran. Dan ketika jadi dokter itu kemudian dia digaji negara tanpa harus buka praktek sendiri, kemudian narik sebegitu mahalnya, atau ya pokoknya negara bisa itu gaji dokter itu dengan mahal ketika sumber daya alam ini dikelola oleh negara, full dikelola negara. Percaya apa nggak percaya? Percaya. Percaya gitu ya. Tentu bagaimana aset hutang kita Sabang Merauke, bagaimana aset tambang emas kita yang hanya di Grasberg dan Krasberg Papua, bagaimana posisi laut kita yang itu berada di 2 samudra, di situ ada traffic perdagangan internasional yang sangat tinggi. Kalau ini dikenai tarif itu yang lewat laut kita, ya tentu kita tiap harinya sudah megang uang cash mas sebetulnya. Tapi kenapa tidak terjadi ya, lagi-lagi balik ke mindset. Jadi itu pilarnya, pilar kedua. Kemudian dalam pilar ekonomi yang ketiga itu adalah berkaitan dengan distribusi kekayaan. Jadi sederhana kan, simple kan, tidak ada saham lah, tidak ada inilah, simple sebenarnya ekonomi Islam itu. Yang ketiga ini adalah masalah distribusi mas. Jadi distribusi kekayaan itu bisa melalui jalur mekanisme ekonomi. Amankan dulu moneternya, pakai sesuatu yang stabil, dinar dirham. Fiskalnya jangan sampai riba, gitu ya. Pokoknya sektor non real itu dihapus, kembalikan ke sektor real. Jadi bagaimana transaksi yang ada di tengah-tengah umat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, permintaan dan penawarannya, gitu ya. Kemudian itu distribusi ekonomi. Jadi suasananya itu menjadi suasana yang apa ya, terjamin gitu loh mas. Iya kan? Karena memang apa istilahnya, moneternya itu nggak naik turun, nggak bingung gitu. Berapa ya kurs sekarang ya? Apalagi Mas Fajar mau buka trading, maksudnya perdagangan internasional ya, mau jajakan sesuatu dari Indonesia ke internasional, tentu akan melihat kurs kan gitu ya. Atau nyari bahan dari luar negeri tentu juga akan melihat kurs juga kan. Kalau kursnya rupiah melemah ya apes. Kalau kita nyari bahan mentah dari import dari luar negeri. Nah, berikutnya adalah distribusi non ekonomi. Nah ini yang menarik. Maka dalam sistem Islam itu akan dihidupkan suasana ta'awun, saling menolong, sedekah mas, saling sedekah gitu ya. Kemudian ada mekanisme zakat. Kemudian di Baitul Mal itu ketika Baitul Mal juga akan membantu orang-orang yang kekurangan dan sebagainya. Nah itulah kita melihat meneropong dari sisi apa tadi, hukum, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi luar biasa. Apalagi dari sisi politik luar negeri ya. Sebagaimana dulu dicontohkan Rasulullah SAW, di Madinah itu diplomasi Rasulullah di negeri-negeri sekitarnya itu luar biasa mas. Betul-betul mengamankan ya. Dalam beberapa peperangan itu, kemudian perjanjian Hudaybiyah itu kan seni politik luar negeri yang ciamik banget yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada umatnya gitu. Jangan sampai dalam negerinya itu KO gitu. Politik luar negeri itu mengamankan dalam negeri, bukan malah membuka fasilitas luar negeri bisa seenaknya di negerinya sendiri. Itu politik luar negeri yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tentu itu juga menjadi syariat. Artinya perlu kita tiru apa yang telah dicontohkan Rasulullah dalam mengatur kehidupan bernegara ini Mas Fajar. Lah mungkin seperti itu. Mohon maaf ini kayaknya melebar ini. Kadang asik mas. Ini sampai terawih ya. Ya enggak lah, berbuka dulu. Oh iya, berbuka dulu. Masya Allah Ustadz Yuli, terima kasih banyak. Teman-teman berbuka sangat indah sekali sebenarnya kalau syariat Islam ini diterapkan ya, sangat kompleks ya Ustadz ya. Jadi banyak yang bisa kita dapat dari ketika negara itu mau mengelola dengan baik sumber daya atau kepemilikan yang sudah diatur dalam Islam. Baik Ustadz, ini sudah di akhir penghujung acara. Terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama Mas Fajar. Sampai ketemu di next. Amin amin ya Allah. Semoga nanti kita juga bisa bertemu di lain kesempatan bersama teman-teman berbuka, dan tetap ikuti terus program yang diberikan oleh teman-teman untuk berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi generasi Islam yang kafah. Amin amin. Sekian dari saya Fajar Haris dan
Kepada Ustadz Juli terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.